Yogyakarta, kota yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, penghidupan, atau sekedar penghiburan. Kota ini menjadi melting pot dari berbagai subjek yang datang dari seluruh penjuru, baik mahasiswa, turis, santri, dengan masyarakat Jogja sendiri. Suasana yang hidup di kota ini tidak lepas dari bangunan-bangunan yang membentuk karakter kota serta menciptakan aktivitas di dalamnya. Namun, apakah masyarakat Jogja, mahasiswa, serta turis yang berkunjung tahu siapa arsitek dari bangunan yang mereka kunjungi sehari-hari? Untuk itu, mari ikuti saya menelusurinya. Kira-kira tahu nggak siapa arsiteknya? Arsiteknya tahu nggak kira-kira siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Enggak. Enggak. Saya akan memperkenalkan sosok arsitek dari bangunan yang sehari-hari kalian kunjungi di Jogja. Adalah Rahmat Wondo Amiseno atau akrab disapa Wondo. Lahir di Surabaya 16 Agustus 1942 dari pasangan Bapak Warhadun Wondo Amiseno dan Ibu Rohmah. Sejak SD hingga SMA sempat berpindah-pindah sekolah, lalu berkuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia jurusan dekorasi selama setahun, sebelum akhirnya menjadi mahasiswa arsitektur UGM angkatan pertama. Selain menjadi dosen, ia juga menjadi arsitek profesional dan merancang berbagai bangunan. Sadarkah kalian kalau bangunan-bangunan yang sehari-hari kalian kunjungi adalah karyanya? Mall Malioboro adalah salah satu bangunan publik karya Wondo yang paling ramai dikunjungi orang. Desain fasad bangunan ini adalah upaya Wondo dalam menjaga lokalitas dan karakter kawasan Malioboro. Saya pergi menemui Bambang Budiarto, partner Wondo dalam mendesain Mall Malioboro dan banyak proyek lainnya. Kalau di Jogja itu kan ada style-style yang harus dipertahankan. Karena itu kan daerah kawasan di situ kan kawasan heritage gitulah. Gitu. Dekat keraton ya. Jadi memang harus disesuaikan lah seperti itu. Nah, Pak Wondo yang bikin oret-oretannya seperti apa? Saya menerjemahkan oret-oretannya Pak Wondo itu yang lebih ke komersial. Itu sebenarnya kita studinya kan karena melihat Malioboro yang panjang ini kan macam-macam, ya kan? Petakan kecil yang bentuknya macam-macam. Nah itu lahirnya dari situ. Oh, gitu. Kenapa bangunan Malioboro juga dibikin meskipun bangunannya besar, tapi dibikinnya kecil-kecil gitu kan? Karena untuk mengadopsi dengan lingkungannya itu supaya nggak, kan orang kalau bicara mall pasti bicaranya blok besar. Gitu. Nah ini makanya dibuat kecil-kecil gitu. Meskipun dalam perjalanannya nanti kan ada perubahan, ada apa macam-macam gitu. Tapi intinya begitu. Jadi kita nggak membuat satu kayak bangunan besar yang masuk di dalam lingkungan yang bangunannya masih kecil-kecil gitu toh. Kaget kan kesannya kayak raksasa muncul. Nah kita nggak mau begitu. Selain bangunan komersial, Wondo juga banyak mendesain fasilitas pendidikan, seperti kampus UIN Sunan Kalijaga dan beberapa bangunan di kampus UGM. Untuk mengenal beliau lebih jauh, saya menemui Ika Putra dan Catmika, murid serta kolega dari Wondo yang terlibat dalam perancangan kampus UIN Sunan Kalijaga dan D3 Ekonomi UGM.
kampus UIN ini adalah kampus yang memang secara lokasi atau setting tidak bisa dirubah, ada di dalam kota, sehingga kita sebut sebagai urban campus. Dari situ Pak Wondo mencoba memahami permasalahan-permasalahannya. Maka dimunculkanlah satu gagasan 3 hal. Yang pertama adalah compact urban campus, konfigurasinya. Kedua harus ekologis, secara lingkungan harus baik secara fisik seperti green, secara sosial harus bisa diakses oleh semua orang, dan juga secara akademis harus membantu mahasiswa untuk membangun satu suasana akademis demokrasi yang dinamis di kampus ini. Pak Wondo merumuskan dari pegangan visi kampus tadi menjadi 3. Yang pertama adalah ketika urban campus itu tanahnya nggak bisa beli satu, makanya terpisah-pisah. Beliau memahami itu sebagai ide besar. Maka dia sebut sebagai problem satu atau masalah satu yang harus diselesaikan dari segi arsitektur, yaitu menghubungkan antara kampus barat dan timur. Karena jalan tidak bisa dipindah, maka apakah menggunakan jembatan sehingga mahasiswa dan sivitas akademik tidak terganggu oleh kegiatan ini, atau menggunakan underpass. Nah, kemudian diputuskan menjadi utamanya jembatan, yang jembatan sekaligus menjadi iconic architecture. Dan masalah yang kedua, beliau melihat IAIN itu sudah memiliki bangunan yang mendekati tradisional, artinya menggunakan atap limasan kalau nggak salah waktu itu. Tapi beliau juga sadar bahwa tidak bisa kita kemudian membuat kita tenggelam di tradisional architecture. Maka beliau mengatakan kombinasi antara arsitektur modern dan tradisional itu menjadi penting. Bagian modern tersebut adalah pada bagaimana menggunakan teknologi dan material yang modern. Jadi termasuk penggunaan glass blocks dan sebagainya, ini menjadi salah satu ide modernitas walaupun dalam frame yang sangat tradisional, yaitu selasar ini kan tradisional atau sangat tropis, sangat lokal. Beberapa bentuk dari arsitektur Islamnya juga terlihat di sana, tetapi kalau kita melihat bahannya sangat modern, sehingga kombinasi ini adalah menjadi bagian yang sangat baik dari karya Pak Wondo di kampus UIN ini. Jadi menurut saya termasuk bahkan pencahayaan-pencahayaan yang masuk itu menunjukkan bagaimana tropis Indonesia atasi oleh Pak Wondo. Yang terakhir adalah masalah arsitektur yang ketiga yang beliau sebutkan sebagai masukkan urban campus, iya, tetapi urban campus yang bersifat Islami, maka disebut dengan Islamic Urban Campus. Pengulangan dari Islam itu sendiri adalah pada jendela, pada ornamen. Jadi kalau tadi di tradisional, lokal tradisional itu adalah juga ornamen, maka ornamennya juga dibawa lagi kepada bagaimana memberi warna Islam. Maka ornamen itu sebenarnya menerjemahkan dari ornamen lokal, entah itu Jawa, entah itu Indonesia, plus ornamen yang bernuansa Islamik yang diulang-ulang. Repetisi inilah yang oleh Pak Wondo disebutkan sebagai satu idea Islamic architecture. Saya katakan bahwa saya dan Pak Ika Putra diminta untuk bersama-sama Pak Wondo berkolaborasi untuk merancang gedung ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UGM. Dari diskusi dengan Pak Wondo dan Pak Ika Putra, gitu, kami memilih untuk memasukkan banyak hal tentang thermal comfort, tentang arsitektur tropis pada desain bangunan ini. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah bahwa bangunan ini
itu berorientasi ke arah timur dan barat. Ya. Jadi kita berada di depan bangunan, kita menghadap ke arah timur, ke arah jalan yang ada di sisi timur bangunan. Nah, dengan bangunan yang menghadap timur dan barat, radiasi panas matahari sudah barang tentu akan sangat besar sekali. Oleh karena itu, dari simulasi yang kami lakukan, kemudian kami membuat sobekan-sobekan pada dinding bangunan ini, di mana kami menempatkan jendela-jendela bangunan ini pada sisi utara dan selatan. Ya. Jadi pada sisi timur dan barat, bangunan ini terlihat secara masif, tetapi pada sisi utara dan selatan, jendela-jendela itu diletakkan, sehingga daylighting atau pencahayaan alami itu bisa masuk dengan leluasa ke dalam tanpa memasukkan panas, ya, karena di daerah di Indonesia dan iklim tropis lainnya, hal utama yang dilakukan di dalam passive design adalah menghindari masuknya radiasi matahari ke dalam bangunan. Sebagai akademisi, Wondo juga banyak menulis. Salah satunya, beliau menuliskan pikirannya mengenai regionalisme dalam arsitektur. Apa itu regionalisme dalam arsitektur? Bahwa kebudayaan di Indonesia ini sebetulnya sangat kaya, bahkan di dalam bidang arsitekturalnya gitu ya. Jadi paling nggak kita bisa yang kelihatan mata aja begitu banyak variasi rumah adat gitu kan di Indonesia gitu ya. Kalau di regionalisme itu istilahnya arsitektur tradisional itu dipertahankan gitu ya. Jangan sampai punah, dipelajari, didokumentasi dengan baik. Nah, tapi juga bisa dikembangkan untuk dibawa ke masa kekinian gitu ya, dibawa ke masa kini, dan itu akan menjadi desain yang memiliki akar, gitu, memiliki akar budaya. Dan ketika kita bicara akar budaya itu berarti identitas yang kemudian menjadikan apa istilahnya bangunan itu kemudian berbeda gitu ya. Mungkin tidak didapatkan di daerah yang punya dasar budaya yang lain. Mimpinya mungkin ya, mungkin jadi ada identitas. Dan identitas itu artinya paling gampang ya berbeda dengan yang lain. Kita seandainya melihat ke kota-kota besar, kadang nggak ada bedanya antara kota A dengan kota B, ya bangunannya tinggi, kota seperti itu gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan kekayaan budaya yang kita miliki itu bisa tidak seperti itu gitu kan, bahwa sebuah kota pun kemudian dia bisa memiliki ciri khas arsitektur yang punya akar di kebudayaannya gitu. Dan ini merupakan apa namanya, suatu hal yang sangat bagus gitu kan, sangat bagus karena desain itu selain berkembang dia juga punya akar, dan mau dibawa kemana itu juga menjadi tantangan yang tersendiri gitu bagi arsitek gitu ya, untuk bagaimana dia mendesain, memanfaatkan kekayaan budaya yang ada untuk dibawa ke masa depan gitu. Saya pergi ke Langenas Tranlor, ke rumah tinggal Wondo semasa hidupnya. Ibu menikah sama bapak itu kapan ya, Bu? Tahun 74. 74 itu. Bapak itu orangnya kayak gimana sih, Bu? Kalau pas dagel, kalau pas anteng, kalau pas nesu ya nesu. Tapi apeknya kalau yang saya yang marah, dia diem terus. Aku harap mangsuli nek nesumu habis. Jadi nggak pernah. Ya, bapak itu apa ya, akrab dengan kami, dengan anak-anaknya itu akrab, sampai apa istilahnya, dari kecil sampai kita dewasa, sampai akhir hayatnya itu kami akrab gitu ya. Jadi ya bagi kami selain jadi bapak yang baik juga sudah seperti teman gitu ya. Jadi ya apapun gitu selalu kami bicarakan gitu. Bapak itu memang suka ngelukis gitu ya, ngelukis pemandangan. Jadi pengen menyepi ya menyepi, itu gambar gitu dah. Ya. Dulu tuh bapak
Seberapa cinta sih sama pekerjaannya sebagai arsitek gitu? Kalau boleh tahu. Cinta banget ya Cinta kayaknya ya. banget. Pokoknya gang seni-seni juga cinta ya pokoknya. Oh, itu. Tapi dia ini permisif kalau sudah ke rumah nggak bawa pekerjaan pulang. Nggak, jarang bawa pekerjaan ke rumah. Wondo sangat ulet dan antusias dalam berprofesi. Namun suatu hari, beliau jatuh sakit. Bapak itu ada kanker. Jadi ada kanker bukan di dalam paru-paru tapi di dekat paru-paru gitu ya. Di dekat paru-paru terus tapi kemudian menyebar sampai kemana-mana akhirnya gitu. Terus yang beberapa hari belum seto itu bilang gini, Dek tak tompo ya Dek, apa kue ngerumat aku gitu tuh. Ya aku kewajibanku dong Mas, aku bilang gitu. Ya orang yang tak tompo matur nuwun katanya gitu. Terus moga-moga ya ketemu ning swarga ya. Wondo wafat pada tahun 29 Januari 2015. Selama hidupnya, beliau meninggalkan berbagai impresi untuk orang-orang di sekitarnya. Saya ini orang yang paling banyak kehilangan. Nah ini saya ketika Pak Wondo ini juga kan sebenarnya teman yang paling dekat juga dibandingin yang lain-lain toh. Kan saya teman arsitek banyak juga, tapi yang sering bekerja sama kan sama Pak Wondo. Ya udah pasti rasa kehilangan itu ada. Satu hal yang selalu saya ingat dari Pak Wondo adalah sikap beliau yang sangat sederhana gitu ya, dan menghargai orang lain. Jadi beliau banyak mendengarkan kami sebagai mahasiswa maupun sebagai kolega, dan memberikan banyak kebebasan pada kami untuk berekspresi atau mendesain pada waktu kita bekerja sama gitu ya. Jasanya sangat besar terhadap saya secara pribadi. Proyek ini di D3 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada merupakan proyek gedung besar pertama yang saya lakukan dan yang diberi kesempatan oleh Pak Wondo. Jika saya tidak diberi kesempatan oleh Pak Wondo, maka saya pikir saya tidak akan bisa seperti apa yang saya lakukan sekarang. Pak Wondo sangat sederhana di dalam membuat satu konsep to the point, tetapi sangat menghargai gagasan-gagasan lain yang memang baik, dan dia selalu tidak hanya sekedar menghargai baik, tapi juga semacam mendukung semua ide-ide yang muncul dari siapapun, terutama malah dari juniornya, terutama dari arsitek-arsitek muda, sehingga beliau sangat dihormati, dihargai karena tidak sekedar mengkritik tapi juga memuji. Rahmat Wondo Amiseno adalah sosok pendidik dan arsitek yang sederhana, yang selalu berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan memberikan identitas dalam modernitas fungsi dan fisik bangunan karyanya. Baru saja Anda mengikuti cerita tentang Rahmat Wondo Amiseno bersama saya Septian Sanur Subki. Sampai jumpa.